Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Amelia dengan NIM A1C222009. Perkenalkan, nama saya Fitri Indasari dengan NIM A1C22067. Saya Maritza Zalianti yang berNIM A1C222081. Perkenalkan, saya Dia Ayu Intan Permatasari dengan NIM A1C222082. Nama saya Taufik Gustian Hakim dengan NIM A1C222084. Perkenalkan, nama saya Gita Nurafifah dengan NIM A1C222104. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi pembuktian dalil Stewart. Selamat menyaksikan. Sebelumnya pasti teman-teman di sini belum mengetahui nih apa itu yang dimaksud dengan dalil Stewart. Nah, dalil Stewart ini ditemukan oleh Matthew Stewart pada tahun 1717 hingga tahun 1785. Ia menemukan hubungan antara panjang sembarang ruas garis yang dibuat dari salah satu titik sudut sehingga dengan panjang potongan ruas garis yang terbentuk dan panjang sisi-sisi segitiga. Teorema ini digunakan untuk menentukan panjang dari suatu ruas garis yang dibuat dari suatu titik sudut yang memotong sisi ataupun perpanjangan sisi di hadapan sudut tersebut. Nah, bagaimana dengan bunyi dalil Stewart tersebut? Bunyi dalil Stewart ini yaitu apabila diketahui suatu segitiga ABC dengan panjang AB-nya sama dengan C dan BC sama dengan A dan juga AC sama dengan B. Suatu titik D berada pada AC sedemikian sehingga AD sama dengan P dan DC sama dengan Q. Jika BD sama dengan X, maka berlakulah hukum Stewart ini, yaitu B dikalikan dengan X kuadrat ditambah P dikali Q sama dengan A kuadrat P ditambah C kuadrat Q. Adapun bentuk dari contoh dalil Stewart itu dapat dilihat di slide di atas. Nah, lalu bagaimana nih cara membuktikan dalil Stewart? Untuk membuktikan dalil Stewart ada beberapa premis dan juga beberapa alasan. Langkah pertama, bisa kita gambarkan sebuah garis tegak lurus CE dari titik B ke sisi AC. Alasannya, melalui sebuah titik di luar garis dapat digambar hanya tepat satu garis tegak lurus saja. Selanjutnya, tahap kedua, di sini diketahui bahwa sisi AD sama dengan P dan juga sisi DC sama dengan Q. Baik, dari yang sudah dijelaskan oleh Siska, dapat disimpulkan bahwa ada permisalan dan akibat dua, yaitu misalkan ED sama dengan S, maka AE sama dengan P dikurang S, dan EC sama dengan Q ditambah S. Selanjutnya yaitu didapati teorema Pythagoras di mana BE kuadrat ditambah P dikurang S yang dikuadratkan yang didapati sama dengan H kuadrat. Itu sebagai teorema pertama. Selanjutnya teorema kedua yaitu BE kuadrat ditambah Q tambah S yang dikuadratkan sama dengan A2. Dan teorema ketiga yaitu BE kuadrat ditambah S kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, setelah ditemukan teorema Pythagoras, maka kita lanjutkan dengan premis yang kelima, di mana di sini ada persamaan keempat dan kelima. Persamaan keempat yaitu Q BE kuadrat ditambah Q P kurang S dikuadratkan sama dengan H kuadrat Q, dan persamaan kelima P BE kuadrat ditambah P Q dikurang S dikuadratkan sama dengan A kuadrat P. Ini didapatkan akibat hasil kali persamaan 1 dengan Q dan persamaan 2 dengan P. Baik, kita lanjutkan dengan premis yang keenam, di mana di sini ada persamaan 6 dan 7.
Persamaan keenam yaitu Ki B kuadrat ditambah Ki P kuadrat ditambah S kuadrat dikurang Pi S sama dengan H kuadrat Ki. Ki BE kuadrat ditambah Pi kuadrat Ki ditambah S kuadrat Ki sama dikurang 2MS sama dengan H kuadrat Ki. Dan persamaan ketujuh yaitu P BE kuadrat ditambah P Ki kuadrat ditambah S kuadrat ditambah 2QS sama dengan A kuadrat Pi. P BE kuadrat ditambah P Ki kuadrat ditambah S kuadrat P ditambah 2 Pi QS sama dengan A kuadrat P. Ini didapatkan akibat perluasan dari persamaan 4 dan 5. Di sini saya akan melanjutkan premis dari 6. Setelah ditemukan persamaan 6 yaitu Ki B kuadrat ditambah P kuadrat dikali Ki ditambah S kuadrat dikali Ki dikali 2 P kali Ki kali S sama dengan H kuadrat dikali Ki. Kemudian dijumlahkan dengan persamaan 7 yaitu P BE kuadrat ditambah Ki kuadrat dikali P ditambah S kuadrat dikali P ditambah 2 P kali Ki kali S sama dengan H A kuadrat dikali P, sehingga dapat dihasilkan yaitu BE kuadrat dikali P tambah Ki ditambah P kali Ki dikali P ditambah Ki tambah S kuadrat dikali P ditambah Ki sama dengan A kuadrat kali P ditambah H kuadrat kali Ki. Setelah didapat hasil penjumlahan dari persamaan 6 dan juga 7, kita lanjutkan ke premis yang ke-8. Hasil penjumlahan dari persamaan 6 dan juga 7 yaitu BE kuadrat P tambah Ki tambah PQ P tambah Ki tambah S kuadrat P tambah Ki sama dengan A kuadrat P tambah H kuadrat Ki. Di premis yang ke-8 bentuknya diubah menjadi BE kuadrat R tambah PQR tambah S kuadrat R sama dengan A kuadrat P tambah H kuadrat Ki. Ini dikarenakan P tambah Ki tadi kita misalkan dengan R. Lalu bentuk tadi kita sederhanakan menjadi R buka kurung BE kuadrat tambah S kuadrat tutup kurung tambah PQR sama dengan A kuadrat P tambah H kuadrat Ki. Ini merupakan persamaan yang ke-8. Nah, dari penjelasan sebelumnya, setelah didapatkan sebuah persamaan di premis ke-8, kemudian kita mencari premis baru dengan cara mensubstitusikan persamaan 3 di premis ke-4 dengan persamaan di premis ke-8. Didapatlah sebuah premis baru berupa persamaan yaitu X kuadrat R ditambah PQR sama dengan A kuadrat P ditambah H kuadrat Ki. Nah, persamaan ini lalu kita ubah lagi menjadi X kuadrat R sama dengan A kuadrat P ditambah H kuadrat Ki dikurang PQR. Nah, dengan demikian, dalil Stewart pun terbukti. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat mengenai pembuktian dalil Stewart dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.